Salam tani selalu berinovasi. Saudaraku sekalian, saya mau aplikasi tadinya sekarang, tapi lihat cuaca, ini mendung sekali dan tadi hujan rintik-rintik. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan kalau cuaca mendung. Kita tentukan dulu tujuannya apa. Yang pertama, misalkan kita untuk pengendalian hama dan penyakit. Nah, itu boleh kalau mau aplikasi, misalkan fungisida, bakterisida ataupun insektisida. Itu bisa diaplikasikan dengan menggunakan penembus, perekat atau perata. Di cuaca yang seperti ini, saya sudah bagikan cara aplikasi dan saya sudah aplikasikan dengan menggunakan penembus, perekat dan perata. Tapi jika tujuannya ya pemberian nutrisi kepada tanaman atau zat PT ya zat pengatur tumbuh, itu membutuhkan pastinya cahaya yang normal ya, kalau mau hasilnya maksimal, terkecuali jika menggunakan auksin. Auksin di cuaca yang gelap pun tidak masalah, bahkan dia lebih efektif. Tapi kalau yang lainnya seperti unsur hara ya, apalagi kita untuk pengisian bobot ya, bulirnya itu biar mantap, nah itu membutuhkan cahaya yang normal. Jika seperti ini, kalau mau hasilnya maksimal sebaiknya ditunda. Nah, kalau terusan hujan, nah itu bisa menggunakan ada beberapa bahan ya, metil tiopanat fungisida itu juga bisa memperberat bobot. Tapi ada tapinya, dia itu lebih lama terhadap pematangan. Nah, itu kelemahannya. Daun tetap hijau dan bulir itu akan lebih lambat matang. Bisa menggunakan misalkan di mix dengan tebuconazole atau difenoconazole, silakan mereknya banyak, itu bisa seperti itu. Kalau misalkan matangnya bulir secara normal atau lebih cepat. Kalau mau lebih cepat bisa menggunakan ya golongan triazole, silakan yang jol-jol itu difenoconazole ya, tebuconazole, itu bisa lebih cepat. Dan kalau menggunakan beberapa unsur hara atau nutrisi, itu pastinya saudaraku sekalian cahayanya harus normal ya, karena saya juga ini ditunda, tadinya mau aplikasi. Kalau untuk pengendalian hama dan penyakit itu tidak masalah ya, saya bahkan meskipun diguyur hujan ya, tapi dalam kondisi hujan yang tidak terlalu deras, itu saya jalan aplikasi. Tapi kalau pemberian zat pengatur tumbuh ataupun unsur hara, apalagi ya untuk kita pemberat bobot, itu saya rasa ditunda. Kalau mau hasilnya maksimal ya bisa seperti ini dijalankan, tapi nanti tidak optimal. Dan dikhawatirkan kalau setelah aplikasi itu langsung turun hujan, nah itu kan sayang ya. Jadi kita kerjaan dua kali. Nah, cuaca yang seperti ini, kita lihat arah awannya kemana. Saya rasa ini awannya ke sana ya, anginnya angin barat, terus mendung dari sana. Jadi sebaiknya ditunda, jangan memaksakan ya. Kalau memang tidak perlu dilakukan, sebaiknya ditunda saja. Nanti di aplikasi atau di hari berikutnya baru kita aplikasikan. Terkecuali sekali lagi kalau mau aplikasi pestisida, baik fungisida, insektisida atau bakterisida, itu boleh ya dilakukan atau dilaksanakan dengan menggunakan penembus, perekat ataupun perata. Nah, kalau aplikasi ZPT, dikhawatirkan nanti ketika aplikasi hujan terus-terusan, itu nanti bisa rebah juga ya, sayang ya, terus hasilnya juga tidak maksimal sananya ya, sebaiknya ditunda. Nah, ini salah satu kita pengamatan atau kita analisa cuaca ya, cuaca juga itu penting saudaraku sekalian. Jadi
kita tidak semata-mata mengandalkan teori. Ya, jadi aplikasi di pagi hari selesai di siang hari. Kita lihat dulu kondisi cuacanya, kondisi alamnya. Ini terlalu panas, misalkan terlalu terik, kita aplikasi fungisida ya sebaiknya yang sistemik, jangan yang panas. Insektisidanya juga jangan yang kontak. Kasihan daunnya nanti akan terbakar ya meskipun dalam konsentrasi yang sama. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, tidak hanya kita mengandalkan teori, tapi kita juga mengandalkan kemampuan kita untuk menganalisa bagaimana dengan lingkungannya. Ya, baik nanti trik cahayanya, terus suhunya, ya, curah hujannya, itu banyak sekali anginnya. Ya, nanti saya akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ya pertumbuhan tanaman. Salah satunya dari dia bisa terjangkit penyakit ya akibat dari beberapa lingkungan yang tidak mendukung. Ya, tidak hanya disebabkan oleh jasad renik ataupun mikroba, tapi juga lingkungan yang tidak mendukung itu dia akan sakit. Karena kita akan sulit nanti mengatasi ini penyakit apa. Padahal penyakit yang disebabkan oleh lingkungan, salah satu lingkungan yang tidak mendukung. Misalkan unsur hara ataupun tanahnya ataupun suhunya, ya banyak sekali faktor-faktornya. Nah, di situ kita perlu analisa dari perubahan-perubahan tanaman, termasuk dari warna daun, termasuk dari daun yang mengering, termasuk dari reaksi pertumbuhannya. Ya, semoga nanti saya akan bisa bagikan yang mengenai itu. Mudah-mudahan nanti bersamaan dengan kumpulan para petani, ya sekalian seminggu sekali ya ada kumpulan, sekalian saya bahas mengenai itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tentang aplikasi disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ya, tapi tidak masalah kalau memang mau aplikasi pestisida, baik fungisida ataupun insektisida, ya terkecuali kalau misalkan aplikasi nutrisi ya atau ZPT, yaitu membutuhkan cahaya yang normal. Terima kasih, semoga bermanfaat.